harus mengasihi orangnya dan memulihkan mereka. Karena kita harus jadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah mereka. Bagaimana menentukan orang itu sesat? Kristen itu sesat atau bukan? Kristen sesat itu tidak mengakui. Tadi yang sesat-sesat itu aku suka banget ngebahas sesat-sesatnya. Karena banyak orang mengatakan dirinya suci ya. Padahal buku-bukunya semua sesat semua, itu banyak itu ya, apalagi di abad-abad ke-7 itu ya. Yang di abad-abad ke-7 nih yang aneh-aneh nih. Spesial pakai telur abad ke-7. Menurut kakak, bagaimana menentukan seorang Kristen itu sesat atau tidak? Bagaimana kita menanggapi orang tentang perselisihan antara pengikut Yesus di abad mula-mula dengan pengikut orang-orang Farisi? Saya nggak repot berdebat masalah itu. Yang penting kita berantas itu adalah syaratnya. Tidak. Makasih banyak. Saya ingin bertanya Kak, dengan pengantar di awal, kembali pada abad kedua, kontroversi panjang dan kritik terhadap Kekristenan dan umat Kristiani kan udah ada sejak zaman kerasulan nih Kak. Dengan perjanjian baru juga yang mencatat pertikaian antara pengikut Yesus dan orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Maksudnya seperti landasan yang ada dengan contoh di Matius 15 ayat 1 sampai 20 dan Markus 7 ayat 1 sampai 23. Nah, pertanyaannya yang pertama, menurut kakak, bagaimana penjelasan sebenarnya sesuai dengan Alkitab yang benar-benar kakak imani dan pelajari dengan pengantar di atas tadi kak? Tugasmu ini ya? Terus boleh tanya lagi kakak? Langsung bentar satu. Tugasmu itu kan? Oke kak. Ya, aku sebenarnya kurang paham pertanyaanmu. Maksudmu pertanyaanmu itu esensinya apa? Mau tanya apa? Tentang apanya? Maksudnya pendapat saya tentang degradasi antara pengikut Yesus dengan orang Farisi. Iya kak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi bagaimana pendapat saya tentang perselisihan antara pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi gitu ya? Iya kak. Oke. Yang kedua apa? Baik, yang kedua, dalam peninjauan etika kekristenan terhadap homoseksualitas, bagaimana umat Kristiani dipanggil untuk mencintai kelompok LGBT atau LGBTQ+. Dan selanjutnya, dengan landasan ini, bagaimana apabila pendeta atau orang yang berbicara tentang kekristenan dan kesucian Allah, Bapa Tritunggal, sedangkan beliau tersebut tidak bisa lepas dari larangan tersebut. Nah, bagaimana pandangan kakak? Apakah itu termasuk bersetubuh dengan bait Allah? Oke. Yang kedua tentang saya menyebutnya takut di band ya. Saya menyamarkan dengan sebutan lampu lah ya, lampu. Homreng aja. Ya, itu kasar ya. Lampu aja saya nyebutkannya dengan lampu. Bagaimana kita menanggapi bagaimana iman kekristenan menanggapi itu dan bagaimana dengan pendeta-pendeta yang di dalam itu. Gitu ya kira-kira ya. Siapa namamu? Kilka? Nama saya Maria Christine kak. Oh Maria, oke. Yang pertama ya, mengenai orang Farisi dan perintah Yesus ya. Kita baca dalam Yohanes 8 ya. Kak maaf sebelumnya kak, ada pertanyaan terakhir sekalian boleh nggak? Oh ya silakan. Nah, menurut kakak, bagaimana menentukan seorang Kristen itu sesat atau tidak? Terima kasih kak. Oke. Yang pertama ya, kita baca ya. Bagaimana kita menanggapi tentang perselisihan antara pengikut Yesus di abad mula-mula dengan pengikut orang-orang Farisi ya. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 22. Mulai ayat 21.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Itu kata Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan dengan itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi bagaimana kita menanggapi perselisihan antara orang-orang Kristianos, orang-orang pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi pada masa itu? Simpel. Orang Farisi itu menetapkan dan memaksakan dirinya di dalam kebebalan hati mereka untuk menolak Kristus. Karena mereka masih terpengaruh dengan pola pikir yang duniawi. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 22 tadi, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Filsafat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, kebijaksanaan yang mereka cintai, itu adalah kebijaksanaan dunia ini. Sedangkan kebijaksanaan yang pengikut Kristus cintai adalah kebijaksanaannya Kristus sendiri, filsafatnya Kristus. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi perselisihan itu? Ya, kita harus berpihak kepada Kristus. Karena yang membuat orang Farisi menolak Kristus adalah kebebalan hati mereka. Kebebalannya dan kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka perkatakan di dalam kalangan orang Yahudi. Ya, jadi tanggapan kita apa? Ya harus mengikut Kristus. Kenapa? Karena apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus beritahukan kepada orang Yahudi, itu dia lakukan. Ketika misalnya dia berkata dengan hukum surgawi, kasihilah Allahmu dan kasih sesama manusia dan juga kasihi musuhmu. Dia melakukan itu tidak hanya dengan semata-mata perkataannya saja, tapi dia membuktikan ucapan dan hukumnya itu dan mengaplikasikannya menjadi teladan. Makanya tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan buah-buah pemikiran dan hikmat yang datang dari Dia sebagai hikmah itu sendiri bagi kita. Ya. Jadi kasus perselisihan antara orang-orang yang mengikut Kristus dengan orang-orang yang mengikut orang Farisi pada masa itu adalah yang pertama tentang kebenaran dan tentang kebebalan. Orang-orang bebal menolak kebenaran dan orang-orang benar mengajarkan kesalehan hidup. Jadi Kristus itu yang benar, dia mengajarkan kesalehan yang hidup dengan cara yang benar. Tanpa kompromi dengan kemunafikan orang-orang Farisi. Tapi orang-orang Farisi memilih untuk tetap bertekun, untuk tetap setia kepada kebebalannya. Dengan demikian mereka menolak Yesus. Nah, oleh karena penolakan itulah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalau bukan oleh karena pelanggaran mereka, kita tidak beroleh anugerah. Ya, jadi ada dua hal dalam hal ini yang mau disoroti. Kebebalan orang Farisi. Orang-orang Farisi itu menunjukkan mereka tidak mau diajar oleh Kristus. Mereka tidak mau tunduk. Yang kedua, mereka lebih mencintai kebijaksanaan manusia daripada kebijaksanaan ilahi di dalam Kristus. Karena Kristus berkata, kamu dari dunia ini. Jadi penolakan orang Farisi atas Kristus itu berasal dari dunia ini. Itu yang pertama ya. Jadi itu tanggapan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai lampu, yang bagaimana menanggapi kita tentang orang-orang di dalam lingkungan itu. Manusianya itu harus dikasihi sebagaimana Kristus mengasihi wanita yang ketahuan berzina. Tetapi dosanya itu kita benci, maka kita berusaha menarik mereka yang di dalam itu untuk keluar dari apa yang kita benci. Ya, jadi kita nggak boleh menyerang pribadi mereka. Karena kita perlu tahu latar belakangnya, kita tahu mengapa mereka menjadi seperti itu, apa yang menyebabkannya, karena begitu banyak hal yang membuat orang bisa terjatuh di dalam dosa lampu itu. Ya, begitu banyak hal yang bisa memengaruhi itu. Nah, kita benci dengan dosanya itu, tetapi manusianya itu kita rangkul. Kita kasihi sebagaimana Kristus mengasihi wanita yang berdosa.
Tetapi apa yang Kristus berikan kepada wanita itu? Penghukuman tidak diberi, tetapi teguran itu dinyatakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita pun kepada lingkungan sekitar kita, bukan hanya dosa lampu itu, dosa banyak hal pun. Kita nggak boleh menghakimi dia secara pribadi, tapi dosanya itu harus dinyatakan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi hajaran dan teguran itu jangan dianggap negatif. Itu akan menjadi negatif kalau caranya tidak sesuai. Ya, kamu menegur orang tapi kesannya mempermalukan, itu sampah. Kamu tegur orang depan banyak orang, itu sampah. Ya, teguranmu baik, tapi caramu itu yang menentukan itu baik atau tidak. Makanya Rasul Petrus berkata, sampaikanlah dengan lembut, penuh hati nurani, dan dengan kebenaran. Maka orang-orang yang di dalam dosa itu, kita tahu mereka di dalam dosa itu, ya orangnya kita rangkul. Nah ini ada setan yang bilang rajam. Ya. Kita rangkul, tapi dosanya kita benci. Saya selalu mengatakan pengakuan dosa kepada Tuhan itu mendatangkan pengampunan karena ia adalah setia dan adil. Tapi pengakuan dosa kepada sesama itu mendatangkan pemulihan. Jadi sikap kita sebagai yang meneladani Kristus itu harus mengasihi orangnya dan memulihkan mereka. Karena kita harus jadi Kristus kecil di tengah-tengah mereka. Bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Banyak kok orang yang berhasil keluar dari dosa yang seperti itu. Meskipun itu dikatakan, wah itu disebabkan ini sebenarnya. Banyak yang bisa keluar. Gitu ya. Nah mengenai misalnya ada hamba Tuhan di dalam dosa itu, saya pun tidak tahu ya dalam kasus ini dia berenang-renang di dalam dosa itu atau tidak. Tapi kalau seorang pendeta atau hamba Tuhan pernah di dalam masa lalu yang seperti itu, pernah di dalam histori yang seperti dalam hidupnya, ya dia harus membuktikan pertobatannya itu dengan buah-buahnya, ya. Tidak mencemarkan diri, ya, tidak melakukan hal-hal itu lagi, itu penting. Tetapi kalau masih melakukan itu, ya itu tidak boleh. Nah itu akan jatuh kepada yang kamu sebutkan tadi, ya berzina dengan bait Allah. Karena dia itu sebagai hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan. Ya. Rasul Paulus juga punya masa lalu. Ada seorang jana suci bernama seorang jana suci, saya lupa namanya, Seraphim Rose. Seraphim Rose juga dia pelaku dalam tanda kutip LGTV, ya dia cinta sesama jenisnya. Tetapi dia dinobatkan gereja sebagai orang kudus karena masa lalunya itu dia responi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, dia tidak hanya jadi orang biasa. Masa lalunya itu tidak menghambat dia untuk menjadi orang suci. Karena ini dari gereja ortodoks ya. Karena gereja itu memfasilitasi dia, merangkul dia, mengasihi dia, dan menyatakan bahwa tidak seharusnya demikian. Maka dia pelan-pelan di dalam hajaran dan teguran yang penuh kasih itu keluar dari situ. Dan dia bahkan bisa menjadi pengayom untuk yang seperti itu. Maka dia menjadi sarana penyembuhan bagi orang-orang yang masih di dalam itu. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun ya yang masih di dalam itu, ya dia harus segera keluar dari yang seperti itu. Ya, karena itu akan merusak relasinya kita dengan Tuhan dan juga merusak buah-buah yang kita keluarkan. Ya, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga tentang bagaimana menentukan. Maaf Kak sebelumnya Kak. Maaf, motong ya Kak. Ya, silakan. Saya mau ada penambahan nih Kak di pertanyaan nomor 2. Ya. Tadi kan Kakak jelasin ketika orang yang melakukan hal yang tidak baik yang Kakak sebut lampu itu. Nah, setelah itu kan dia harus meminta pengampunan pada Tuhan. Nah, tapi kita kan nggak menutup kemungkinan ada juga orang yang melakukan perbuatan tersebut terus meminta pengampunan pada Tuhan tapi tetap melakukan hal tersebut Kak. Nah itu gimana Kak? Nah itu tadi yang saya katakan, pertobatannya itu kan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Jadi kalau buah pertobatannya itu begini-begini saja, tidak naik, ya berarti dia nggak ada bedanya kenal Tuhan sama nggak kenal Tuhan, sadari Tuhan sama nggak sadari Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau memang dia sungguh-sungguh tahu Tuhan,
sungguh-sungguh kenal Tuhan dan memutuskan untuk bertobat, pertobatannya harus begini. Minimal naik, punya progres. Tapi kalau hanya datar saja, berarti nggak ada bedanya. Nggak kenal Tuhan sama kenal Tuhan. Sampai akhir hayatnya. Dan Tuhan lihat progres itu. Kita disempurnakan oleh kesempurnaan Kristus. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang minta ampun sama masih melakukan itu, aduh dia minta ampun tapi dia kadang jatuh lagi, minta ampun lagi, jatuh lagi kadang, terus minta ampun lagi. Kemudian suatu saat jatuh lagi, tapi pertobatannya begini, yang tadinya misalnya melakukan itu sekali sebulan menjadi sekali 3 bulan, nanti tiba-tiba sekali 6 bulan sampai level yang tidak pernah. Nah itu artinya ada progres di dalam pertobatannya itu. Bukan seperti yang dahulu-dahulu dia berenang di dalam dosa itu. Ya, begitu. Jadi pertobatan itu progresif. Ada nanti kesempurnaan Kristus yang akan disempurnakan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang kita harus waspada agar ketika kita mati kita tidak di dalam dosa itu. Jadi kita nggak kaget, kita nggak terkejut. Gitu ya. Untuk yang kedua. Ya untuk yang ketiga itu tentang bagaimana menentukan orang itu sesat. Kristen itu sesat atau bukan, atau apa sih orang sesat? Apa sih pertanyaan yang ketiga tadi, lupa saya. Pertanyaan itu tadi, Kristen sesat apa tidak itu? Iya, betul. Oh, iya. Kristen sesat itu tidak mengakui Tritunggal dan menyatakan ada keselamatan di luar Yesus. Itu sudah pasti sesat. Itu buang saja. Yang mengatakan Yesus ciptaan itu sesat. Yang mengatakan Yesus itu ada permulaan itu sesat. Yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus itu sesat. Yang mengatakan, yang menolak ketritunggalan Allah itu sesat. Menolak Tritunggal Allah itu artinya menolak Allah yang hidup. Karena Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Itu sesat. Oke? Gitu. Setia kepada pengajaran para rasul pada hal-hal yang primary. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Ada tambahan Bang CP? Berkati ya. Ya, jadi mengenai tadi yang sesat-sesat itu aku suka banget ngebahas sesat-sesat ya. Karena banyak orang mengatakan dirinya suci ya, padahal buku-bukunya semua sesat semua, itu banyak itu. Ya, apalagi di abad-abad ke-7 itu ya. Sok bajunya baju putih lah, ya kan. Udah kayak kuburan dicat putih padahal dalamnya busuk. Nah, itulah begitulah ya. Jadi you know lah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku itu suci, bersih segala macam, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dari perbuatanmu lah menghasilkan kamu itu siapa. Ya kalau memang perbuatan baik, ya itu menunjukkan kamu itu siapa. Tapi kalau perbuatan baik tetapi dalam kitabmu tidak tidak mengajarkan kebaikan, itu artinya kamu itu munafik. Oleh sebab itu kalau kamu memang orang ikuti kitabnya masing-masing, pasti kamu menunjukkan siapa diri dalam pengajaran agama masing-masing. Aku tidak mengatakan Kristen dalam hal ini ya, karena Kristen itu is the best lah pengajarannya ya, mantap ajaran Kristen, tak ada yang lain-lain yang aneh-aneh ya, yang di abad-abad ke-7 nih yang aneh-aneh nih ya. Mau kita bahas boleh nanti masuk rumahku nanti ya, kalau ini sudah closing ya. Abad ke-7 kita bahas nanti spesial pakai telur abad ke-7 kalau di rumahku gitu. Silakan Dek. Ya, malam Bung Lia. Ya, saya mau tanya ini begini. Kan ada sudut pandang yang berbeda antara Calvinis dan Armenian. Nah, Calvinis itu dia berpandangan itu teologi sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau Armenian keselamatan itu bisa hilang. Nah, itu saya minta penjelasannya seperti apa. Iya, itu tergantung sudut pandang itu Pak. Ya, Calvinis dan Armenia. Ya, kalau sudut pandang dari Tuhan, ya itu keselamatan itu sekali itu selama-lamanya. Tapi kalau sudut pandang manusia itu ya kebalik. Ya, jadi kalau
sudut pandang dari manusia itu ya mengenai keselamatan itu bisa kita gapai ataupun bisa kita dekatkan. Tapi kalau dari cara pandang Tuhan, keselamatan itu hanya ada padaku. Jadi tergantung secara sudut pandang mana kita memandang. Itu kedua-duanya benar ya. Mau Calvinis mau Armenia sama aja, tergantung sudut pandang kamu melihatnya. Gitu kira-kira. Tambahin deh adikku, Alia. Mengenai Armenian dan Calvinis, banyak orang berdebat gontok-gontokan sampai menghujat masalah itu. Saya tidak masalah. Saya terima pandangan Calvin, saya terima pandangan Arminian. Karena itu tentang sudut pandang, Pak. Arminian itu lihat dari bawah. Calvin itu lihat dari atas. Calvin berkata sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu dinilai di akhir. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang selamat. Dan apa yang dia tahu nggak mungkin nggak terjadi. Kalau Tuhan tahu saya akan selamat, saya nggak mungkin nggak selamat. Jadi bagi Tuhan sekali selamat tetap selamat. Betul, saya selamat karena dia tahu bahwa saya akan selamat. Dan itu akan selamat selamanya. Lalu Arminian, oh tidak. Ya karena kita lihat dari bawah. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Jadi asumsi yang digunakan oleh orang Calvin, teologi atas dari Allah. Kalau orang Arminian lihat dari bawah, apa masalahnya? Ada masalah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi saya nggak bingung, saya nggak repot berdebat masalah itu. Yang penting kita berantas itu adalah syaratnya. Tidak. Makasih banyak. Makasih banyak penjelasannya. Terima kasih banyak. Siap Bapak. Sama seperti salib Kristus ya. Kalau kita pandang itu adalah suatu penyiksaan yang brutal, tapi kalau dari cara pandang Tuhan itu adalah kasih setianya. Makanya orang abad ke-7 mengatakan, "Itu Tuhan kau itu, gantung, pakai. Nah, itulah abad ke-7 ya. Itu mereka itu biawak kadal busuk, kutu busuk gitu. Ya, mereka hanya melihat dari perspektif manusia, tetapi dalam kacamata Tuhan itulah kasihnya kepada kita. Ya, tergantung sudut pandang memandang. Bukan berarti memandang di bawah itu salah dalam hal Armenia, enggak. Maksudnya cara sudut pandang yang perlu kita perhatiin. Oke, saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bang Cepe. Ya, gitu ya Pak Eklis ya. Tuhan berkati selalu kamu. Sama Bang Milian. Iya. Dari suara-suara Bapak ini suara orang baik, ya orang-orang lugu-lugu gitu, lugu-lugu lucu. Ya maaf ya Pak ya, Tuhan berkati ya Pak. Tapi orang-orang begitu gampang disesatkan ini ya, serius. Karena iya enggak gitu. Oke, kasihan ya. Pak, belajar ya Pak ya. Bahas ya itu abad ke-7 itu. Oh siap brother. Kalau itu santapan saya itu masuk room saya nanti Pak. Ya ketawa kita di situ.